Oke, kita masuk ke jenis rangkaian orde 2 yang pertama. Jadi sebenarnya kayak gini, kita akan coba bahas beberapa rangkaian orde 2 yang sederhana dulu, yaitu nanti RLC seri. Kalau tidak ada sumber atau source free, kemudian RLC paralel kalau tidak ada sumber, kemudian RLC seri kalau diberikan sumber, lalu RLC paralel kalau diberikan sumber. Lalu kita akan coba bahas bagaimana cara menyelesaikan rangkaian orde 2 secara umum gitu. Jadi general methodnya kayak gimana, dan terakhir kita akan bahas gimana menyelesaikan rangkaian orde 2 kalau terdapat op-amp. Oke, jadi kita bahas dulu kasus kecil pertama rangkaian orde 2, yaitu RLC seri yang source free. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat rangkaian RLC seri itu seperti apa saat dulu ya, saat fisika SMA. Dulu kalau nggak salah pas SMA, RLC seri ini ada babnya tersendiri gitu kan. Nah, jadi kayak gini, dia terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Ini ground ya. Nah, apa sih yang kita coba cari dalam rangkaian RLC seri ini? Kalau dari masing-masing komponen ini kan yang sama adalah arusnya kan. Nah, kita berusaha cari nih, arusnya itu gimana sih fungsi terhadap waktu gitu. Soalnya kalau kita udah tahu arusnya, kita bisa cari parameter lain dengan mudah gitu. Tegangan pada resistor, tegangan pada ini, itu bisa mudah. Maka sekarang goal kita dalam RLC seri yang source free ini adalah mencari IT-nya ini kayak gimana gitu. Nah, kita coba serang rangkaian ini dengan KVL ya. Dengan KVL, kita bisa lihat bahwa tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, dan tegangan pada kapasitor itu sama dengan 0 kalau kita jumlahkan. Nah, pada resistor dengan hukum Ohm ini adalah I kali R. Pada induktor, kita tahu bahwa dia adalah L dI dt. Sedangkan pada kapasitor kan berlaku Q sama dengan C kali V ya. Berarti V pada kapasitor itu adalah Q dibagi dengan C. Nah, berarti ini adalah Q per C sama dengan 0. Nah, ini belum dalam I semua nih. Maka kita coba turunkan sekali lagi ya. Kita turunkan. Kita peroleh dI dt dikali R ditambah dI dt kita turunkan sekali lagi. Jadi turunan kedua. Kemudian ini adalah L ditambah Q diturunkan menjadi arus ya. I per C sama dengan 0. Nah, kalau kita buat koefisien yang turunan keduanya menjadi 1, yaitu dengan cara membagi kedua ruas dengan L, kita peroleh D kuadrat I dt kuadrat ditambah R per L dI dt ditambah I per LC sama dengan 0. Nah, kita sudah bahas ya mengenai persamaan diferensial homogen sebelumnya di video 0800, yaitu tentang review persamaan diferensial linear orde 2. Ini kan bisa kita akan tahu ya, dari persamaan diferensial ini, persamaan karakteristiknya itu adalah S kuadrat ditambah R per LS ditambah 1 per LC sama 0 ya. Ya, di sini kita gunakan variabel untuk persamaan karakteristiknya S ya. Meskipun di video review kita gunakan variabel K, tapi sama aja. Kan ini hanya variabel. Berarti dari sini, dengan menggunakan rumus ABC pada aljabar, kita bisa dapatkan S12 adalah minus R per L plus minus akar R per L kuadrat minus 4AC, yaitu 4 per LC dibagi 2. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi minus R per 2L
kemudian setengahnya masuk ke dalam ya, jadinya akar 1/4. Berarti ini jadinya R per 2L kuadrat, ini jadinya 1/LC saja. Nah, R per 2L itu punya nama tersendiri, yaitu alfa. Alfa ini adalah damping factor. Nah, 1 per akar LC, mungkin pas fisika SMA juga kalian pernah lihat ini ya. Ini itu kan adalah omega 0 atau frekuensi resonansi. Nah, berarti S12 itu dapat kita tuliskan menjadi minus alfa plus minus akar alfa kuadrat minus omega 0 kuadrat. Oke. Nah, di sini kita juga udah bahas kalau ada persamaan diferensial homogen order 2 seperti ini, ada 3 kemungkinan kan? Kemungkinan pertama kalau ininya lebih besar dari 0, artinya alfa lebih besar dari 0. Ini kita sebut dengan kasus overdamping. Sedangkan kalau alfa sama dengan omega 0, ini kita sebut critically damping. Sedangkan kalau alfa kurang dari omega 0, ini kita sebut dengan underdamping. Nah, di buku Sadiku ada grafiknya tuh, gimana kalau critical damp, kalau overdamp. Mungkin saya coba gambar ya. Saya coba ambil gambarnya saja, tidak perlu saya gambar ulang. Saya coba ambil dari buku Sadiku. Nah, seperti ini. Mungkin saya perkecil dulu. Oke, ini sama dengan yang telah kita bahas di review matematikanya. Kalau untuk kasus overdamping, itu artinya S1 dan S2-nya itu real ya. Dan S1 dan S2 itu berbeda. Kita punya solusi, karena kita kan sedang mencari, atau tadi kan persamaan diferensial awal itu dalam variabel I ya, maka kita punya solusinya itu IT adalah A1 E pangkat S1T ditambah A2 E pangkat S2T. Nah, itu gambarnya itu yang ini. I terhadap waktunya itu seperti itu grafiknya. Sedangkan kalau kasus critical damping, itu kalau S1-nya sama dengan S2, dan dia, misalkan kita katakan dia sama dengan S ya, dan dia real, maka solusinya itu adalah IT adalah A1T ditambah A2 E pangkat ST. Ya, karena S adalah ini ya, minus alfa plus minus ini, dan kalau kasus critical damp kan ini sama dengan 0 ya. Berarti kita punya dia adalah E pangkat minus alfa T saja. Kita tuliskan seperti ini ya. Minus alfa T. Nah, sedangkan untuk kasus underdamping, oh ya perhatikan ya, yang overdamping dan critical damping mungkin terlihat sekilas agak mirip gitu grafiknya. Sedangkan untuk yang underdamping, yaitu ketika S1 tidak sama dengan S2, dan S1 dan S2-nya itu kompleks ya. Maka kita punya solusi IT itu adalah A1. Nah, kalau S-nya itu kan jadinya minus alfa, berarti kan plus minus akar omega 0 kuadrat minus alfa kuadrat kurang omega 0 kuadrat tadi ya. Nah, kalau kasus underdamping kan berarti ini menjadi kompleks ya. Artinya alfa itu kurang dari omega 0 gitu. Jadi ada akar negatif. Ini misalkan kita tuliskan menjadi alfa ditambah
minus alfa plus minus P J gitu ya. Dengan J ini adalah bilangan imajiner. Kita tidak menggunakan I ya, karena I sudah digunakan untuk menyatakan arus. Berarti solusinya IT ini adalah A1, atau mungkin saya tuliskan gini dulu. E pangkat minus alfa T, A1 cos PT ditambah A2 sin PT. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Gimana cara kita mendapatkan A1 dan A2? Ya, kita butuh yang namanya initial condition. Dalam hal ini, kita bisa menganalisis rangkaiannya dan mencari berapa I0 dan juga berapa DI/dt saat T sama dengan 0. Ini untuk mencari A1 dan A2. Oke, mungkin biar lebih jelas, kita coba kerjakan soal yang ada. Tapi kita akan lakukan itu di video berikutnya.